Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uthi rahmatan likaffatil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Al-ayah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Istiqomah, pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja berada. Sebuah pertanyaan dari host kita, Mas Agus, kenapa kok sekarang ini banyak para selebriti kita pergi ke dukun-dukun? Mudah-mudahan tidak keliru dukun bayi. Jawabnya tadi ayat saya baca, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa hidup ini siklus. Apa yang terjadi dulu nanti akan terjadi, yang terjadi sekarang akan terjadi yang masa akan datang. Dan karena memang sejarah dulu, para selebritis dulu itu mereka juga banyak punya dukun. Fir'aun itu dukunnya 80.000 Pak, dipimpin oleh koordinator dukun besar. Koordinator dukun besar memimpin 80.000 dukun-dukun dan paranormal. Dipimpin siapa saja? Yang pertama Mustafa namanya, bukan Mustafa Bekasi lah ya. Yang kedua Hat. Yang ketiga Azur. Dan yang keempat Eyang Sabur. Eyang Sabur. Bener ini. Ya. Zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Sulaiman, itu raja-raja mereka dalam rangka mempertahankan kekuasaannya mengambil jalan pintas. Karena memang mereka tidak mau dihakimi oleh keadilan. Mereka ingin terus melangsungkan kekuasaannya. Dan kelangsungan kekuasaan itu nafsu. Dan nafsu itu syaitan. Maka kemudian mereka mempercayai adanya dukun-dukun itu. Nah, waktu zaman Nabi Muhammad juga ada. Ada pasar Ukas. Itu pasar dukun-dukun. Pasar paranormal. Kalau orang mau cari jodoh, baik apa enggak, pergi ke dukun, namanya Aus. Misalnya ada namanya Naufal bin Uzzah, datang ke tempat dia. Nanti mbah dukun itu kemudian di depannya ada mangkoknya ditepuk-tepuk, plung. Kalau keluar bau tidak enak, berarti jangan dinikahin. Kalau keluar harum, nikahin. Bahkan Al-Quran menjelaskan bahwa mereka tukang sihir itu belajar dari syaitan, ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zaujih, bagaimana seseorang bisa memisahkan antara suami dan istri. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Nah,
Hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian mengapa kok fenomena sekarang di Indonesia seperti ini? Oleh karena memang bangsa Indonesia ini proses dakwahnya belum selesai. Belum selesai. Karena itu perlu ada tugas-tugas lanjutan. Bagaimana supaya diselesaikan ini. Ada kelompok-kelompok yang kemudian asalnya jadi tukang jahit, jadi tukang sepatu. Nampaknya tukang sepatu nggak laku, terus diem saja di kuburan. Akhirnya ditanya nomor sama orang, satu tanya cocok, akhirnya yang lain tanya ke dia semuanya. Wah lumayan, profesi dukun lebih menjanjikan daripada profesi tukang sepatu. Akhirnya dia berubah menjadi dukun, terus kemudian dia bikin marketing, orang lain suruh ngomong, ini dukun hebat, ini dukun hebat, dukun hebat. Tapi sebenarnya semua itu ada kebohongan. Bahkan di dalam Al-Quran diterangkan, mereka-mereka yang ingin belajar sihir kepada setan, itu terlebih dahulu mereka mengkafirkan dirinya dulu. Meniadakan Tuhan. Tuhannya ya setan itu. Meniadakan Tuhan, kemudian Tuhannya setan itu, makanya menurut Imam Hanafi, orang kalau menjadi dukun yang kemudian nyantet orang, membunuh orang, menyengsarakan orang, itu hukumannya nggak main-main, harus dihukum mati. Mengapa? Karena dia telah mengumpulkan kerusakan masyarakat dan kerusakan akidah. Barang siapa yang mendatangi, datang tok, datang doang, datang tapi ingin ingin mempertanyakan tentang apa yang menjadi persoalan dirinya kepada peramal, kepada paranormal seperti ini, itu sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.